Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Kembali cetak gol, Brahim Diaz makin bahagia di AC Milan. Gelandang muda AC Milan Brahim Diaz mengaku sangat bahagia di klubnya saat ini usai menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 4-2 atas Celtic pada Jumat 4 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah musim lalu tidak mendapatkan kesempatan reguler, Real Madrid meminjamkan Brahim Diaz ke Milan selama semusim penuh tanpa disertai opsi pembelian permanen. Bersama Milan, Brahim Diaz pun menunjukkan performa yang impresif. Pemain 21 tahun itu tercatat sudah mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Dalam laga melawan Celtic, Brahim Diaz diturunkan sebagai pemain pengganti. Pemain 21 tahun itu pun mengaku senang bisa memperkuat Milan. "Saya sangat senang berada di sini karena saya merasa sangat baik di klub besar seperti Milan," ujar Brahim Diaz kepada Sky Sport Italia. "Saya bermain dimanapun pelatih menginginkan saya. Saya tahu bahwa saya harus berkembang dan saya sangat senang melakukannya di klub ini," tambahnya. Lebih lanjut, Diaz juga mengaku senang dengan kembalinya sang pelatih, Stefano Pioli, usai sempat harus menjalani isolasi mandiri akibat positif COVID-19. Kembalinya Pioli sangat positif. "Stafnya memungkinkan kami untuk bermain bagus juga, tetapi kehadirannya memberi kami dorongan ekstra," tutur Brahim Diaz. "Kami puas dengan performa kami," tegasnya. Pioli sebut skuadnya sengaja ngeprank dirinya. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyebut skuadnya sengaja menguji dirinya di lanjutan Liga Eropa 2020-2021 melawan Celtic. Stefano Pioli kembali mendampingi skuad Rossoneri kalau berhadapan dengan Celtic setelah sempat menepi akibat positif terjangkit virus corona. Pasca pertandingan, Stefano Pioli berkelakar dengan menyebut skuadnya sengaja menguji kondisinya. Hakan Calhanoglu tampak sedang melakukan prank terhadap Pioli saat tertinggal 2 angka dari tim tamu. "Para pemain ingin menguji saya. Mereka ingin tahu apakah saya sudah pulih sepenuhnya," kelakar Pioli kepada Sky Sport Italia. "Sebenarnya kami memulai laga dengan baik, tapi tertinggal 2 angka memang bikin saya pusing. Ini dapat menjadi momen lanjutan agar kami semakin berkembang. Bahkan saat tertinggal 0-2 kami harus menunjukkan mental baja," imbuhnya. Lebih lanjut, ex-pelatih Fiorentina itu mengungkap perasaannya saat menjalani isolasi mandiri selama 2 minggu akibat COVID. "2 minggu terasa seperti sangat lama. Selain saat laga, saya sungguh senang dapat menghabiskan waktu bersama para pemain Milan dan staf. Kami ingin melanjutkan tren positif dan selalu ambisius," pungkasnya. Rossoneri yang menduduki posisi kedua klasemen sementara grup H dipastikan lolos ke babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021 bersama Lille yang bercokol di puncak. Lakukan comeback di Liga Eropa, AC Milan cetak rekor. AC Milan baru saja mencetak sebuah rekor gemilang di Eropa. Hal ini dipastikan usai mereka melakukan comeback fantastis saat menjamu Celtic di Liga Eropa. Berlangsung di kandang sendiri, laga ini sejatinya menjadi ajang balas dendam bagi Celtic. Ya, seperti diketahui sebelumnya, mereka sempat keok dari AC Milan pada laga kandang di matchday pertama dengan skor 1-3. Benar saja, sejak menit awal mereka mampu tampil mendominasi. Terbukti dari berbagai kegagalan sergapan Samu Casilejo dan tendangan pojok Hakan Calhanoglu. Cukup 7 menit kedudukan langsung berbalik. Celtic memimpin lewat gol Tom Rogic. Sejurus kemudian, kondisi pelik menimpa AC Milan ketika Simon Kjaer alami cedera cukup parah dan digantikan oleh Alessio Romagnoli. Tak berselang lama, gawang Gianluigi Donnarumma bobol lagi lewat sumbangsih gol Odsonne Edouard.
Ketika pertandingan Liga Eropa kali ini nampak bakal dimenangkan oleh Celtic, tim tuan rumah akhirnya tunjukkan tajinya ketika memasuki menit ke-24. Peluang tendangan bebas mampu dimanfaatkan oleh Hakan Calhanoglu hingga kedudukannya menjadi 1-2. Hanya berselang 2 menit saja Castillejo akhirnya mencetak gol kedua bagi Milan dan kedudukan menjadi imbang 2-2. Stefano Pioli lantas memberikan kesempatan bagi Sandro Tonali untuk merumput gantikan peran serta dari Red Krunic. Benar saja hal ini lantas membuat kubu Ildavolo kembali ambil kendali jalannya pertandingan. Aksi solo Ran Jens Hoge berbuah gol ketiga di menit ke-50. Usai sepakannya dari dalam kotak terlarang, wilayah lawan berhasil mengalahkan Vasilios Berkas. Memimpin jalannya laga lantas tidak buat kubu Rossoneri terbuai dan malah kembali lancarkan serangan. Sayangnya Castillejo sempat mulai terlihat kesakitan, tapi beruntung dirinya nampak masih bisa lanjutkan permainan. Mencoba ubah taktik, Pioli lantas turunkan Ismail Bennacer untuk menggantikan Franck Kessie dan Brahim Diaz, gantikan Calhanoglu. Tertinggal lebih dahulu lantas buat Celtic hampir membalas. Terbukti ketika Ryan Christie hampir mencetak gol via tendangan bebas. Alih-alih samakan kedudukan, mereka malah kembali kebobolan. Memasuki menit ke-88 sejatinya AC Milan bisa kembali menambah kedudukan. Tapi sayangnya sepakan pojok tidak mampu berbuah gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, mereka tetap berhasil menang pertandingan Liga Eropa ini tanpa Zlatan Ibrahimovic. Kemenangan ini pun membuahkan hasil manis untuk AC Milan. Tidak hanya mendapatkan 3 poin penting di Liga Eropa, namun kemenangan comeback ini juga mencetak sebuah rekor tersendiri. Diketahui ini adalah kali pertama dalam sejarah klub AC Milan di mana mereka mampu memenangkan pertandingan setelah tertinggal 2 gol, terlebih dahulu di level Eropa, baik itu Liga Champions maupun Liga Eropa. Tentunya ini menjadi pertanda positif untuk AC Milan, sekaligus menjadi sinyal bahaya untuk para rivalnya di Serie A Italia maupun Liga Eropa bahwa skuad AC Milan yang saat ini memang sangat layak untuk diperhitungkan. Ada kabar buruk dari AC Milan soal Ibrahimovic. Stefano Pioli memberikan pengumuman terkait skuadnya yang akan kembali bertarung dalam lanjutan Serie A pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat, 7 Desember 2020. Pengumuman ini menjadi kabar buruk bagi Milanisti. Sang bomber andalan Zlatan Ibrahimovic belum dapat dimainkan. Penyerang veteran asal Swedia itu belum pulih dari cedera yang diderita saat Milan bermain melawan Napoli pada pekan ke-8 Serie A 23 November 2020 kemarin. Stefano Pioli mengatakan Ibra akan kembali diistirahatkan ketika Milan bertandang ke markas Sampdoria. Dia ingin memberikan Ibra waktu untuk beristirahat lebih agar kondisinya pulih total. Pioli tidak mau berjudi dengan kondisi Ibra. Lebih baik membiarkannya waktu hingga pulih ketimbang memaksakan dan berpotensi menambah kemungkinan cedera sang pemain. Ibrahimovic, kami harus berhati-hati. Dia adalah pemain penting bahkan ketika dirinya tidak bermain. Rekan setimnya mengeksploitasi kehadirannya dengan baik, kata Pioli dikutip dari Corriere dello Sport. Saya tidak berpikir dia bisa kembali di pertandingan hari Senin nanti. Anda harus berhati-hati dengan masalah otot. Lebih baik kalah dalam pertandingan ketimbang kehilangan yang lainnya, sambungnya. Dengan demikian, Ibra akan absen dalam 3 laga beruntun AC Milan. Sebelumnya, dia tidak bermain saat Milan mengalahkan Fiorentina 2-0 dalam pekan 9 Serie A. Dan yang teranyar kala Milan menumbangkan Celtic 4-2 di fase grup Liga Eropa. Sejak kembali ke Milan pada Januari yang lalu, Ibra telah mencetak 20 gol dari 24 penampilannya di ajang Serie A Italia. Dan pada musim ini Ibra mencetak 9 gol dari 8 laga. Hanya 2 pemain Milan yang mencetak lebih banyak gol daripada Ibra dalam periode itu, yakni Van Basten 12 pada 1992, 1993, dan Nordahl 10 pada 1950-1951.
Hauge merasa Milan seperti keluarga besar. Winger Jens-Peter Hauge menyatakan AC Milan seperti keluarga besar yang saling membantu setelah bersinar dalam kemenangan fantastis atas Celtic. Duel tersebut bakal sulit terlupakan dari Hauge lantaran gol solonya mampu membawa Milan berbalik memimpin sebelum Brahim Diaz memastikan kemenangan timnya. Dan dengan Lille sukses menundukkan Sparta Praha 2-1. Pasukan Stefano Pioli akhirnya mengamankan 1 tiket ke fase knockout Liga Eropa. Ex-bintang Bodo Glimt tersebut lantas diwawancara LSK Italia selepas pertandingan. Dan ia pun mengungkapkan perasaannya usai bersinar dalam duel tersebut. Malam yang menyenangkan bagi saya dan bagi tim. Hal yang paling penting adalah kami menang malam ini, ujar winger 21 tahun asal Norwegia tersebut. Kami senang, kami bermain satu sama lain, kami membantu satu sama lain. Ini seperti sebuah keluarga besar. Penting bagi tim untuk terus menang. Bisa juga kami kalah, tetapi semuanya bergantung pada bagaimana Anda bereaksi. Kami pertama di Serie A dan di putaran 32 besar di Liga Eropa.